Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat. WK ingatkan agar kalian senantiasa mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dimanapun berada, menjaga jarak aman, dan senantiasa menggunakan masker saat kalian beraktivitas di luar rumah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pergeseran kesetimbangan. Adapun materinya, yang pertama tentang pergeseran kesetimbangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, dan sistem kesetimbangan dalam industri. Sehingga setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan penerapannya dalam bidang industri. Kemudian, kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. BK ingatkan lagi materi kita sebelumnya tentang konsep kesetimbangan. Kesetimbangan dinamis itu terjadi pada reaksi bolak-balik. Dan jangan lupa harus pada sistem yang tertutup. Dan kesetimbangan reaksi ini dikatakan dinamis karena dia berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah. Ya. Tetapkan kesetimbangan. Apabila nilai K lebih dari 1, maka dapat dikatakan konsentrasi produk itu jumlahnya lebih banyak daripada konsentrasi reaktan. Sebaliknya, apabila K kurang dari 1, maka konsentrasi produk jumlahnya lebih sedikit daripada konsentrasi reaktan. Dan yang harus kalian ingat tentang reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Masih ingat reaksi eksoterm? Ya, benar, reaksi yang melepaskan kalor. Ditandai dengan perubahan entalpi delta H-nya berharga negatif. Kebalikannya, reaksi endoterm, reaksi yang membutuhkan kalor. Ditandai dengan perubahan entalpi yang bernilai positif. Selanjutnya, marilah kita amati dua gambar ini. Apa yang kalian amati pada dua gambar itu? Apa yang kalian pikirkan? Bagaimanakah cara benda pada gambar 2 agar kembali ke kondisi awal seperti pada gambar yang pertama? Nah, coba diskusikan pertanyaan BK ini dengan teman sekelompok kalian. Nah, untuk berdiskusi, BK sudah membuatkan forum diskusi untuk masing-masing kelompok. Kelompoknya seperti pertemuan sebelumnya. Ada kelompok A, B, C, dan D. Nanti masing-masing kelompok silakan kalian berdiskusi di dalam forumnya masing-masing. Nah, nanti kalian akan berdiskusi pada Google Classroom. Nah, ini adalah contoh hasil diskusi dari kelompok A dan kelompok B. Rumusan masalah yang ditentukan adalah yang pertama, dari kelompok A ini ya, apa saja faktor-faktor atau pengaruh dari luar yang dapat mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Nah, hasil dari diskusi kelompok B misalnya seperti ini. Bagaimanakah cara untuk mencapai kesetimbangan yang baru akibat adanya pengaruh dari luar? Kelompok yang lain, WK tunggu di forum diskusinya Google Classroom ya. Selanjutnya, masing-masing kelompok silakan mengamati video pembelajaran tentang pergeseran kesetimbangan. WK sudah membagikan video pembelajaran, bahan ajar, kemudian LKPD pada Google Classroom. Nanti kalian cek lagi. Kemudian selanjutnya, selain mengamati video, kalian juga mencari informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan bagaimanakah penerapannya dalam industri. Boleh dari bahan ajar, boleh dari hasil pengamatan video, boleh juga dari sumber yang lain, misalnya dari sumber internet, secara berkelompok. Kemudian, masing-masing kelompok nanti membuat catatan tentang alur atau tahapan konsep dari masing-masing faktor yang dapat menyebabkan pergeseran arah kesetimbangan. Nah, ini ya, di Google Classroom-nya sudah BK unggah di sini. Ini video tentang media pembelajaran yang akan kalian amati. Kemudian ada bahan ajar yang juga dapat digunakan sebagai sumber belajar kalian. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik yang nantinya juga akan kalian diskusikan. Dan di akhir pembelajaran nanti,
kalian akan melakukan penilaian berupa kuis dan ada juga yang melalui Google Form. Video pembelajaran ini dapat juga kalian akses melalui akun YouTube kalian. Selanjutnya, bahan ajar yang sudah Bu Eka share di Google Classroom juga dapat kalian akses di link ini. Nah, setelah itu, kalian berdiskusi secara kelompok untuk menjawab masalah yang telah diidentifikasi oleh kelompok masing-masing. Kemudian, kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik. Lembar kerjanya sudah gue share juga di Google Classroom. Linknya ini ya. Setelah kalian mendownload lembar kerja peserta didik, kemudian kalian berdiskusi dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik tersebut, kalian dapat mengumpulkan jawabannya di Google Classroom ini dalam bentuk foto. Setelah kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, maka kalian akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok dan kelompok lain akan memberikan komentar, tanggapan, saran, atau pertanyaan pada kelompok yang sedang melakukan diskusi. Contoh hasil diskusi dari kelompok A. Sistem kesetimbangan akan mengalami pergeseran kesetimbangan akibat adanya pengaruh dari luar untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Selain itu, contohnya, faktor-faktor yang mengaruhi kesetimbangan diantaranya adalah konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Marilah kita menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Desi, bagaimana kesimpulannya? Benar sekali, apabila suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Yang lain mungkin? Ya, Ivan? Apabila suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi isoterm. Benar sekali. Nah, penambahan katalis tidak menggeser arah kesetimbangan, hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Contohnya pada industri amonia dan asam sulfat. Benar. Dari keseluruhan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari mencari informasi, berdiskusi, dan menyampaikan hasil diskusi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa apabila suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi atau pengaruh dari luar, maka sistem akan melakukan reaksi agar pengaruh aksi terhadap sistem dapat sekecil mungkin. Faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan diantaranya konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Katalis tidak menggeser kesetimbangan. Katalis hanya membantu tercapainya keadaan setimbang. Pergeseran kesetimbangan ini dapat diterapkan dalam industri pembuatan amonia dan pembuatan asam sulfat. Mereka ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah aktif menyampaikan hasil diskusinya, kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi aktif pada kegiatan pembelajaran hari ini, dan kita akan melakukan penilaian pengetahuan melalui kuis di link berikut dan juga melalui link Google Form berikut. Banyak manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari kesetimbangan kimia. Tetap semangat belajar meskipun ini ada di era pandemi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan merancang percobaan tentang faktor-faktor yang mengaruhi pergeseran kesetimbangan. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Bu Eka ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.